Nah, buat teman-teman yang merasa gemuk tapi bisa melakukan tes SKD, wawancara bagus, psikotes bagus, dan juga kesehatan bagus, kalau lolos ya lolos aja gitu. Menurut kakak seperti itu, karena pada dasarnya halo teman-teman, terima kasih yang udah menonton video ini. Dan kakak ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah komen di YouTube kakak pada saat itu. Dan itu cukup banyak yang komen, kurang lebih ada 121 yang bertanya terkait apa aja sih kendala-kendala kalian dan apa aja yang bakal kalian pertanyakan. Oke, kalau kalian sudah, mungkin sebagian sudah pada nonton ya di channel sebelah, terutama di channel-channel adik-adik kakak, terkait isu-isu pantukir-akhir, itu penilaiannya seperti apa dan juga sistemnya seperti apa sih, karena kalian banyak yang bingung dan segala macam. Oke, gini jadi teman-teman, semisalkan ada perbedaan dalam pembuatan video atau informasi yang disampaikan baik dari kakak dan di channel sebelah, mohon dimaklumi ya, karena pada dasarnya kita semua membuat video ini bukan karena kita mau menggurui atau apapun itu, melainkan ambil positifnya, melainkan kita ingin memberikan informasi, tambahan wawasan yang lebih baik lagi, dan memberikan gambaran dengan apa yang harus kalian hadapi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau bisa jangan menyalahkan, wah ini kok gini, kami merasa dirugikan. Oke, kalian boleh merasa dirugikan atau tidak nyaman dengan hal yang kami sampaikan, tetapi perlu diingat, kami hanya jembatan buat kalian, kami hanya sarana buat kalian untuk lebih baik lagi. Intinya itu aja teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas isu-isu terkait pantukir-akhir, dan mungkin kakak juga bakal bahas terkait Q&A. Kakak udah sampaikan tadi ya, ada 121 lebih yang komen di kakak, itu kakak filter lagi, akan buat beberapa Q&A itu, dan kakak akan jawab ya. Karena terlalu banyak, jadi agak repot juga kalau kakak balasnya satu-satu kan, kayak seperti itu. Kakak rasa kalian semua perlu tahu hasil rapat terakhir yang pernah dilakukan oleh teman-teman SCTD, STPI, dan lain-lain, seluruh UPT dan juga BPSDM mengenai SIM Pecatar tahun 2019. Kakak punya istilahnya, gambarannya, ataupun berita acaranya yang bakal kakak sampaikan di sini teman-teman. Baik, sumber ini kakak dapat dari PNS yang ada, atau PNS yang bekerja di lingkungan Sekolah Tinggi Transportasi Darat, di mana mungkin dia kayak direktoratnya gitu ya. Jadi info terkait SIM Pecatar dia sangat hafal, rapat-rapatnya dia tahu, berita acaranya dia tahu, dan juga informasi terbarunya juga mungkin dia tahu gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini valid ya, dan bukan mengada-ngada gitu. Nah, kebetulan PNS ini adalah teman kakak sendiri, jadi kakak coba bertanya dan sharing sama dia terkait gambaran-gambaran apa aja sih informasi terbaru SIM Pecatar ya teman-teman. Nah, untuk rapat pantukir-akhir sendiri akan dilaksanakan kemungkinan besar itu pada hari Kamis ataupun Jumat teman-teman. Dalam rapat tersebut akan dibahas terkait permintaan berkas-berkas dari UPT-UPT, contohnya UPT itu adalah SCTD, STPI, STIP, dan lain-lain ya teman-teman. Semua berkas itu akan dijadikan satu dan diberikan ke BPSDM. Dan juga pasti akan membahas kelulusan dari teman-teman juga ya. Jadi teman-teman udah pada tahu ya, isu terkait hal pantukir itu sebenarnya belum fix, di mana nanti akan ada rapat terbaru itu pada minggu depan. Jadi kalian boleh melihat dari sisi manapun, tetapi rapatnya itu nanti akan dibahas minggu depan, kurang lebih hari Kamis ataupun Jumat di tanggal 15 atau 16 seperti itu contohnya teman-teman ya. Baik, satu lagi teman-teman, di pembahasan itu juga akan membahas terkait ini ya, jadwal pengumuman ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang bingung di mana ini bakal sesuai nggak sih, karena sebelum-sebelumnya itu kan tesnya diundur-undur ya. Nah, pasti banyak dong yang bertanya kan, ini akan berubah atau tidak. Yang jelas, jadwal pengumuman itu tentatif teman-teman. Bisa berubah dan bisa tidak, kayak gitu. Tetapi, jika dilihat dari kondisi yang sekarang,
kemungkinan tepat itu akan sesuai jadwal di tanggal 27 ya. Nah, itu tadi adalah informasi terbaru si Pencatatan 2019. Silakan dipahami baik-baik. Jika teman-teman masih banyak yang bingung, silakan teman-teman komen di bawah. Apapun itu nanti kakak share lagi, kakak sharing lagi untuk informasi-informasinya. Lalu kita akan bahas terkait rapat terbaru, di mana rapat tersebut mengenai si Pencatatan 2019 pastinya. Oke, kakak bahas di sini ya. Di rapat terakhir itu membahas terkait kelulusan SKD atau TKD teman-teman. Di mana hanya 3.000 yang lolos dalam tes SKD. Dari jumlah peserta kurang lebih 20.000 teman-teman. Dan itu sangat jauh dong. Dari 20.000 yang daftar, yang melakukan tes, yang keterima 3.000. Itu jauh banget. Karena banyak yang jomplang dan banyak yang gagal pada tes SKD, akhirnya BPSDM membuat formula atau solusi teman-teman. Di mana BPSDM itu membuat passing grade 298 untuk kelulusan, sehingga jumlah yang lulus pada saat itu, tahap awal, mencapai kurang lebih 11.000 orang. Oke, yang kedua teman-teman. Nah, yang kedua ini, wah, luar biasa sekali ya. Di mana Matra Darat, khususnya STD, itu paling banyak peminatnya. Paling banyak dibandingkan dengan matra-matra yang lain teman-teman. Nah, itu akhirnya BPSDM juga membuat usulan di mana agar formasi itu merata, bukan hanya di STD saja yang full dan penuh dan peminatnya banyak, maka BPSDM mengusulkan agar teman-teman semua itu bisa pindah prodi atau teman-teman bisa pindah jurusan dan juga matra teman-teman. Misalkan kalian daftar di STD dan kalian juga bisa pindah ke STPI ataupun ke STIP, seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya pindah prodi, melainkan pindah matra juga itu bisa ternyata teman-teman. Nah, ini kan banyak juga yang dipertanyakan oleh teman-teman, Kak, itu maksudnya apa ya, surat pernyataan pindah prodi? Nah, itu teman-teman. Alasannya, karena di STD terlalu banyak peminatnya, dan jomplang dibandingkan sekolah-sekolah lain, di penerbangan dan juga di pelayaran, contohnya, gitu teman-teman ya. Nah, yang pasti, pembahasan dari poin 1 dan 2 tadi itu, yang kakak sampaikan, itu akan dibahas lagi di rapat minggu depan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, banyak juga teman-teman yang bertanya, Kak, sistem penilaiannya itu seperti apa untuk pantuhir akhir gitu ya. Menurut kakak, dan sepenglihatan kakak, dan juga dari pandangan-pandangan orang-orang yang ada di lingkungan STD terutama ya, itu berpendapat pantuhir akhir itu ada 3 penilaian teman-teman, di mana itu adalah tes terakhir kalian, yaitu tes kesehatan, samapta, dan juga wawancara teman-teman. Kemungkinan besar, dan itu bisa jadi, akan diambil dari nilai terakhir itu teman-teman. Tes terakhir maksudnya ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya kan, kenapa sih nggak digabung aja akumulasinya semuanya gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu ya, dan coba kita pikiran terbuka gitu. Jadi, tes SKD itu mungkin, ini menurut kakak, dan menurut teman-teman kakak yang ada di lingkungan ya. Nah, untuk SKD ini kan di mana untuk memenuhi atau menunjang kalian berhak CPNS gitu ya teman-teman ya. Dengan catatan kalian harus menjalani semua tesnya, terutama tes kesehatan dan juga kesemaptaan teman-teman. Nah, dari SKD itu kan sudah menggugurkan. Kalau sudah menggugurkan, sisa berapa orang? Nah, orang yang lulus itu baru bisa lanjut ke tahapan TPA dan psikotes teman-teman. Nah, kakak sampaikan lagi di sini. Masih banyak yang bingung kan, kok nilainya kecil, ada yang lolos, nilainya besar, ada yang tidak lolos, kayak gitu. Apakah tidak dihitung TPA-nya? Sebenarnya dihitung teman-teman. Cuman balik lagi terkait psikotesnya. Nah, psikotesnya itu kan, jadi gini kan, kakak udah pernah cerita sebelumnya. Psikotes itu bukan terkait salah dan benar, apa yang kalian jawab teman-teman. Melainkan itu adalah kepribadian kalian. Semisalkan kalian tidak lolos di psikotesnya, mungkin kepribadian kalian belum cocok dengan sekolah tersebut teman-teman, atau ya intinya belum pas lah gitu. Coba teman-teman daftar lagi di sekolah lain dan mengikuti tes, psikotes terutama ya. Mungkin saja kriteria teman-teman itu bisa masuk ke sekolah tersebut. Jadi intinya itu. Nah, pada tahap tes TPA dan psikotes itu kan menggugurkan juga. Nah, pada saat siapa yang lolos, dia bisa melanjutkan ke tahap terakhir, semapta, kesehatan, dan juga
wawancara. Nah, pada saat tes TPA dan wawancara itu sudah menggugurkan juga teman-teman. Nah, jadi itu sudah tidak dihitung, seharusnya seperti itu, dan menurut kakak seperti itu. Baru dia bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya inilah, di tahap yang terakhir ini, itu adalah tes pantukir akhirnya, atau di mana nilai semuanya akan di-ranking dan baru kalian bisa lolos teman-teman. Jadi kalau menurut kakak seperti itu ya, ada 3 penilaian, yaitu yang tadi kakak sebutkan, di mana tes terakhir, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada informasi terpenting menurut kakak, di mana pada saat tes kesehatan, itu banyak sekali yang kelainan, teman-teman. Yang kakak maksud kelainan itu adalah, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di mana pada saat tes kesehatan kalian, itu ada yang, contohnya ada penyakitnya, atau ada yang tidak normal, atau apapun itulah. Itu maksudnya kelainan ya teman-teman ya. Nah, informasi ini juga kakak dapat dari teman kakak yang ada di SCTD, terutama dia yang mengontrol dan dia juga yang mengikuti rapat, si pencatat dan lain-lain. Jadi informasinya pasti benar. Baik, terkait masalah kesehatan, banyak juga yang teman-teman bertanya, Kak, varikokel, varises, amandel, gigi, behel, dan itu segala macam. Oke, kakak bahas di sini. Nah, kita awali dari gigi yang berbehel, lalu dia cabut. Itu ada di pertanyaan juga ya. Nah, bermasalah nggak sih sebenarnya? Nah, kali ini pendapat kakak dan menurut kakak pribadi. Kalian kan sudah mengusahakan gigi kalian supaya rapih, agar pada saat tes itu baik-baik saja. Dan menurut kakak itu tidak masalah. Kalau kalian pakai behel tesnya dan juga giginya sudah dicabut gitu ya. Walaupun di suratnya ada keterangan, entah T2 atau apa gitu kakak lupa. Oke, yang kedua ini adalah varises teman-teman. Pertanyaannya gini, Kak, kalau varises berat itu bisa nggak sih lolos ke STD? Oke. Sebenarnya kakak udah ngusulin untuk teman-teman, kalau varises itu sebaiknya diobati dulu, supaya nanti teman-teman nggak kepikiran, wah varisesku ada nih, dan lain-lain. Cuman perlu jadi perhatian banget nih buat teman-teman varises. Varises itu kan dibuat atau terjadi karena kesalahan teman-teman semua. Ibaratnya teman-teman habis olahraga ataupun habis jalan jauh, kecapean, kakinya ditekuk sembarangan, tidak ada stretching dulu, pendinginan dulu, atau seperti apapun itu, makanya timbullah varises, mungkin seperti itu, sebagian besar. Jadi itu sebenarnya harus jadi was-was juga sih buat teman-teman. Tapi itu semua tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman langsung gagal, karena pada dasarnya, kita lihat dari tes, ada kelas-kelasnya kan. Kesehatan ini kelasnya 1, 2, 3 sampai yang terakhir itu udah fatal banget. Nah, jadi untuk teman-teman yang varises atau merasa varises, silahkan banyak-banyak berdoa aja ya buat teman-teman ya, supaya masih bisa lulus itu. Lalu yang ketiga terkait gigi bolong teman-teman. Oke, kakak sudah sampaikan sebenarnya. Kalau ada gigi bolong itu sebaiknya jadi jauh-jauh hari ya, supaya darahnya tidak keluar pada saat dites oleh tim dokter. Tapi karena ini niat kalian untuk memperbaiki, ya harapan kakak sih tidak ada masalah buat teman-teman semuanya seperti itu ya. Jadi teman-teman kembali lagi harus berdoa juga. Yang keempat adalah amandel teman-teman. Amandel ini kan tergantung ya. Mungkin ada yang dari lahir gitu, ataupun ada yang karena kita sendiri gitu, mulai dari makanannya nggak baik, minumannya nggak baik. Nah, dan amandel juga ada fase-fasenya, di mana kelas-kelasnya gitu ya, ibaratnya ringan, sedang, dan berat. Kalau misalkan masih ringan dan berat, kalau menurut kakak sih, kalau ringan dan sedang, itu menurut kakak sih nggak masalah teman-teman, karena masih bisa diatasi seperti itu. Lalu yang kelima, banyak yang bertanya juga terkait, Kak, berat badan harus ideal atau enggak sih? Badan saya gemuk. Nah, oke. Di SCTD sendiri itu, di persyaratannya terutama ya, itu tidak ada yang namanya kamu berat badan harus sekian, kamu berat badannya harus kurus, kamu berat badannya harus besar. Itu nggak ada teman-teman, melainkan hanya tinggi badan. Oke? Nah, buat teman-teman yang merasa gemuk tapi bisa melakukan tes SKD, wawancara bagus, psikotes bagus, dan juga kesehatan bagus, kalau lolos ya lolos aja gitu. Menurut kakak seperti itu, karena pada dasarnya, nah, di mana nanti kalian akan mendapatkan program khusus baik dari pelatih maupun dari senior-senior kalian, agar badan kalian itu tetap ideal teman-teman ya. Dan jangan lupa, di SCTD sendiri itu juga akan ada yang namanya kalian olahraga pagi dan olahraga sore teman-teman.
Nah, itu bagus tuh buat yang badan-badannya mungkin merasa over dan juga kurang bagus, itu menjadi bagus nantinya seperti itu teman-teman. Lalu yang keenam, nah yang keenam ini biasanya ada yang bertanya juga nih Kak, misalkan tinggi saya kurang. Padahal di dokter umum pada saat saya mencoba tes kesehatan itu tinggi saya pas gitu atau lebih sedikit, tetapi pas dites di SCTD malah berkurang. Nah, itu gimana Kak? Oke. Itu kan ya memang tipikalnya beda-beda ya untuk pada pengetesannya ya. Kalau menurut Kakak pribadi sih, misalkan hanya tinggi dan kalian sudah lolos ke tahap hampir semuanya, kalau hanya masalah tinggi beda kurang dikit sih menurut Kakak nggak masalah teman-teman. Asalkan tes kesehatannya kalian itu baik semua, kayak gitu teman-teman. Lalu ada lagi yang bertanya terkait dada cekung teman-teman. Nah, dada cekung ini kan biasanya faktor keturunan atau faktor dari lahir gitu teman-teman ya. Boleh nggak sih kayak gitu? Nah, balik lagi ya. Kakak belum bisa jawab sih sebenarnya. Karena ini benar-benar keputusannya tuh dari dokternya langsung, kayak gitu, rekomendasi dari dokternya langsung. Tetapi yang perlu kalian ingat, sekali lagi kalian ingatkan gitu ya, semisalkan di yang lain nggak fatal, tidak ada penyakit-penyakit yang fatal, itu masih memungkinkan untuk kalian lolos teman-teman. Oke, untuk tes kesehatan mungkin sekian dulu yang bisa kakak kasih tahu jawabannya. Langsung kita lanjut ke pertanyaan dari Teguh Wibowo nih. Ini menarik sih pertanyaannya kalau menurut kakak. Kak, saya mau nanya, nanti kalau ada, Kak, saya mau nanya, kan nanti ada pantokir. Nah, kebetulan prodi saya tersisa 16 peserta dengan kuota 24. Pertanyaannya, apakah semua peserta prodi yang akan dianggap lulus semua dengan catatan kesehatan tidak ada masalah? Mohon pencerahannya. Oke, teman-teman. Jadi, gini, tidak menutup kemungkinan kakak misalkan dari Bogor. Terus kakak penuh nih, kuota kakak di Bogor penuh. Ternyata di Bogor hanya membutuhkan 5, sedangkan kakak ke orang ke-6 ataupun ke-7. Tidak menutup kemungkinan kakak bisa saja pindah nantinya ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Depok atau ke Jakarta, daerah-daerah yang termasuk dekat dari Bogor. Itu loh teman-teman. Jadi bisa saja dan mungkin saja itu akan diisi dengan daerah dari teman-teman yang berbeda. Tapi yang masih dekat gitu ya, beda kotanya juga ya. Oke, tadi udah kakak jelasin, kita lanjut lagi ke pembahasan wawancara teman-teman. Banyak banget yang mengeluhkan, Kak kok saya cuma ditanyanya sebentar ya? Kak, kok saya tidak ditanya biaya ya? Dan lain-lain lah, itu banyak banget. Jadi gini teman-teman, untuk wawancara sendiri, itu berbeda-beda orang, berbeda-beda juga karakternya, dan terutama pasti berbeda juga pertanyaannya teman-teman. Intinya, pada intinya, apa yang mereka tanyakan dan apa yang mereka lihat, kalau kalian meresponnya bagus, sikapnya bagus, dan kalian bisa menjawab pertanyaan dari mereka, kalau kakak rasa, kalian bakal aman teman-teman. Kenapa kakak bisa ngomong gini? Karena ini pengalaman juga dan pernah kakak rasa gitu. Jadi kalau kalian bisa menjawab, ya itu bakal aman-aman aja. Bukan berarti kalian tidak bisa menjawab, tidak lulus gitu ya. Mereka punya penilaian sendiri kok. Bukan hanya dari sikap atau dari pertanyaan, tapi ada yang lain gitu yang bisa menjadi nilai plus bagi kalian. Dan sebentarnya atau lama kalian diwawancara itu tidak masalah, tergantung dari tim pengujinya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang merasa daftar di SCTD, kakak ingatkan dan kakak beri masukan atau gambaran. Jika kalian terpilih dan lolos menjadi taruna, kalian harus siap ditempatkan di mana saja teman-teman. Ditempatkan apanya dulu nih? Oke, bisa kerja atau sekolahnya. Oke, baik sekolah teman-teman yang kakak maksud. Emang SCTD bukan di Bekasi aja? Nah, SCTD ada yang di Mempawah teman-teman. Ada yang tahu kan Mempawah, Kalimantan. Di situ D3 LLAJ. Nah, jika kalian mendaftar LLAJ, mungkin saja nanti kalian bisa ditempatkan di sana. Jadi kalian harus siap-siap dan harus menerima itu semua. Karena sebenarnya tidak ada perbedaan.
Hanya saja tempatnya saja yang berbeda. Sistem pendidikannya dan sistem keturunannya sama, teman-teman. Nah, itu adalah bocoran yang bisa kakak sampaikan ke teman-teman semua ya. Dan ingat teman-teman, ini masih rahasia sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah kakak sampaikan. Supaya kalian nggak kaget nantinya seperti itu ya. Nah, mungkin ini aja yang bisa kakak sampaikan. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan jika sudah, silakan like, comment, share juga. Dan juga yang pasti, like teman-teman. Itu penting. Jika masih banyak yang belum kalian paham, silakan komen di bawah. Nanti kakak saring-saring lagi pertanyaan dari kalian. Dan semoga video ini bermanfaat, menjadi wawasan bagi kalian. Jangan lupa sebarkan informasi ini ke teman-teman kalian. Jangan sampai berhenti di kalian aja. Cukup dari kakak sampaikan terima kasih dan kakak ucapkan selamat buat teman-teman yang lulus nantinya. Jika ada kesempatan kita akan bertemu nanti. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.